Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan berada pagi hari ini. Saya ingin memberikan renungan firman Tuhan bagi kita di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Saya berikan judul firman Tuhan, tanggalkan jubahmu. Saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan. Di dalam kebenaran ini ada seorang buta yang namanya Bartimeus. Dan aktivitas yang dikerjakannya sehari-hari adalah mengemis. Dia menjadi seorang pengemis karena keadaan kehidupannya yang buta, sehingga dia tidak bisa mengerjakan suatu pekerjaan yang lain selain dia hanya bisa meminta-minta. Tetapi dalam kebenaran ini kita perhatikan kembali bagaimana seorang Bartimeus yang karena situasi hidupnya, kondisinya yang tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang lain karena memang dia tidak dapat melihat, maka pekerjaannya lah mengemis, meminta-minta, berharap kepada belas kasihan orang, berharap kepada pertolongan orang, karena dia tidak berdaya, dia tidak memiliki sesuatu kemampuan yang lain, karena keterbatasan fisiknya yang buta, matanya yang buta. Tapi dalam kebenaran ini bagaimana dia memiliki suatu pemahaman dan perubahan dalam hidupnya. Waktu dia mendengar Yesus lewat, di mana dia ada di pinggir jalan dan Yesus lewat dari situ. Dan dikatakan firman Tuhan di sini dalam ayat yang ke-47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Yang kita perhatikan di sini bahwa apa yang disampaikan oleh Bartimeus, memohon belas kasihan kepada Yesus, bukan seperti apa yang diminta, yang selalu dia berteriak meminta belas kasihan orang lain. Kalau dari orang lain dia meminta supaya mereka memberikan apa yang mereka bisa berikan, mungkin itu berupa uang atau hal yang lain. Tetapi belas kasihan yang diminta oleh Bartimeus kepada Yesus di sini adalah bagaimana dia supaya mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan.
Sebabnya dikatakan di sana, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Bagaimana Yesus meresponi Bartimeus waktu Bartimeus berseru memohon belas kasihan Yesus? Karena Yesus tahu apa yang diminta oleh Bartimeus, bukan pemberian dalam bentuk uang saat itu, tetapi bagaimana dia mengharapkan kesembuhan daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dikatakan firman Allah, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudaraku, yang menarik yang kita perhatikan di sini adalah Bartimeus menanggalkan jubahnya. Di saat itu seorang pengemis memiliki pakaian sendiri supaya orang tahu bahwa memang dia pengemis. Dia punya pakaian, dia punya jubah. Jadi orang tahu bahwa dia seorang peminta-minta. Tetapi kita perhatikan di sana, waktu Yesus berkata, panggillah dia. Maka apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia menanggalkan jubahnya, pakaiannya. Dia melepaskan jati dirinya sebagai seorang pengemis peminta-minta yang hanya berharap kepada belas kasihan orang. Dan melepaskan itu. Dan dia datang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dan apa yang terjadi kita perhatikan di sana. Ayat ke-51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jadi jelas bahwa yang dirindukan, yang diharapkan, yang diminta oleh Bartimeus adalah supaya dia dapat melihat. Artinya kalau kita perhatikan, pakaian yang dipakai oleh Bartimeus sebenarnya adalah suatu hal keterpaksaan karena keadaan. Tetapi waktu dia mengerti tentang Yesus, dia memiliki iman bahwa ada Yesus yang sanggup mengubah keadaannya, memulihkan keberadaannya, di mana dia terpaksa harus mengharapkan pertolongan orang lain. Tapi kalau dia mengalami kesembuhan, dia dapat melihat, maka dia mampu berdiri, dia mampu berkarya karena Tuhan sendiri yang akan mengangkat penghambat, penghalang dia untuk berkarya di dalam hidupnya. Itu sebabnya dikatakan oleh Yesus di sana. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan pagi hari ini? Ada banyak keadaan situasi kita, keterbatasan kita, yang membuat kita terpaksa memakai jubah seperti Bartimeus, hanya mengharapkan belas kasihan orang, mengharapkan pertolongan orang. Tetapi kalau ada pribadi yang kita pahami, yang kita kenal, dan dialah pribadi yaitu Yesus Tuhan, yang bisa menyelesaikan masalah kita. Penyebab-penyebab kenapa kita akhirnya mengharapkan orang lain. Bartimeus terpaksa harus melakukan itu karena keberadaannya, karena dia tidak bisa melihat. Dan penyebab itulah yang dia bawa kepada Yesus supaya dia dapat melihat, sehingga dia tidak lagi mengandalkan, mengharapkan manusia, tapi dia bisa berkarya karena Tuhan hadir menolongnya, karena Tuhan menyelesaikan masalahnya. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa apa yang sebenarnya sumber masalah dalam hidup kita, yang mengakibatkan ada banyak kehidupan kita bersandar berharap kepada orang lain. Akhirnya kita hanya memohon belas kasihan orang lain. Tetapi ada sebenarnya sumber penyebab
yang membuat kita demikian? Mari kita bawa kepada Yesus Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Karena Yesus sanggup menyelesaikan, membebaskan kita, melepaskan kita. Yang membuat kita tidak mampu untuk mandiri dalam hidup ini. Yang membuat kita tidak mampu untuk benar-benar meresponi kebenaran firman Allah, untuk kita melangkah, mengerjakan segala sesuatu dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi penyebab kita sehingga kita terbatas dalam hidup ini, sehingga kita berharap dan hanya mengandalkan manusia, kita bawa kepada Tuhan. Karena Yesus sanggup menyelesaikan yang menjadi masalah yang sebenarnya penyebab kita, yang membuat kita memakai jubah, mengharapkan hanya orang lain, mengharapkan pertolongan dan belas kasihan orang lain. Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita. Tuhan sanggup menyelesaikan sumber masalah kita, sehingga kita dengan bebas beraktivitas, kita dengan bebas berkarya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Imanmu menyelamatkan engkau. Kalau engkau percaya Yesus sanggup mengangkat, menyelesaikan, menjadi sumber masalahmu, engkau percaya, maka jadilah seperti imanmu. Tuhan kiranya menolong kita dan memberkati kita. Bapa surga, kami saat ini datang kepadamu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana Bartimeus melepaskan jubahnya, jubah yang hanya bisa berharap belas kasihan orang lain. Tapi waktu dia percaya, dia mendengar, bertemu dengan Yesus, maka dia yakin menjadi sumber penyebabnya, sehingga dia berharap kepada orang lain. Yesus sanggup menyelesaikannya, maka dia datang kepada Yesus, dan Yesus menyelesaikan semua masalah dan sumbernya, sehingga Bartimeus mengalami kemenangan dan imannya menyelamatkannya. Sebab saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi umat-umat-Mu Tuhan, yang mungkin mengalami ada sumber masalah yang tidak bisa diselesaikan, sehingga akibat itu mengharapkan belas kasihan orang lain. Mari Tuhan tolong supaya mereka mampu menyelesaikan, membawa kepada Tuhan menjadi sumber masalah, penyebab, sehingga pengharapannya kepada manusia. Tuhan jamah dan Tuhan tumpangkan tangan-Mu. Tuhan angkat segala masalah menjadi sumber persoalan, sumber halangan berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan pulihkan semua. Dan tumpanglah tangan-Mu yang penuh berkat dan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat kemurahan, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat sukacita, berkat keselamatan, perlindungan, kesehatan yang sempurna, berkat Allah yang ajaib mujizat terjadi, dan yang apapun yang dikerjakan sepanjang hari berhasil, karena Tuhan yang menjadi sumber kemenangan, sumber kelepasan, sumber berkat itu hadir dan menolong. Segala puji hormat syukur hanya bagi Tuhan kami kembalikan. Dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.